Diam itu bukan berarti tidak respon. Saya kira kalau karya-karya itu dibuat untuk mengembangkan potensi, dia akan berinteraksi. Saya punya kemauan, tapi saya nggak punya kemampuan. Apa yang saya nggak mampu kan saya akan pelajari. Bukan berarti kita tidak mampu semuanya. Bukan berarti kita harus bisa satu, kemudian yang lain kita tinggalkan. Beda cara memandang generasi muda dengan generasi tua. Pemerintah juga saya kira harus memberikan fasilitas-fasilitas kepada anak-anak muda untuk mengembangkan potensi yang sesungguhnya. Kalau kita kecewa dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, ya kita harus berusaha bagaimana suara kita itu didengar. Suara-suara itu banyak sekali justru dari generasi muda. Akhirnya habis begitu aja. Masalahnya nggak selesai. Masalahnya nggak selesai, kebijakannya nggak berubah. Jadi masalah itu bukan diselesaikan, tapi berkembang deh. Jadi kalau tujuannya baik, caranya juga harus baik. Selamat datang teman baca di channel banyakbaca.id dalam segmen Talent Pod. Di sini kita sedang berada dalam nuansa kemerdekaan. Namun kemerdekaan di sini bukan hanyalah arti sempit yang dimana kita akan merdeka, tapi kemerdekaan adalah kaum muda bagaimana dia bisa berdampak, memberikan karya terhadap generasi kita saat ini. Dan tentunya kita akan menghadirkan narasumber yang dimana tidak hanya berbicara, namun melakukan perubahan. Nah, pada kesempatan kali ini seperti yang kita tahu ya, di sini tuh lagi nuansa kemerdekaan ya, Kak. Ya, benar nah, banget, jadi Kak. pada kali ini kita akan membahas salah satu tema yang paling relevan banget nih, khususnya bagi kemerdekaan dan juga bagi pemuda sekarang, yaitu merdeka dalam aksi, pemuda bisa apa. Nah, pada kali ini kita kedatangan salah satu narasumber tokoh muda yang sangat menginspiratif banget. Siapa lagi kalau bukan Bang Jenny Minan. Ya, bagaimana kabarnya Bang Jenny Minan sekarang? Alhamdulillah baik. Terima kasih pada teman baca Talent Pod malam hari ini bisa hadir untuk berbicara sedikit banyaknya tentang kemerdekaan, aksi pemuda bisa apa. Dalam kesempatan ini kita akan berbagi berdiskusi tentang kemerdekaan, aksi pemuda bisa apa. Oke, ngomong-ngomong soal kemerdekaan nih Bang, apa sih makna kemerdekaan dari menurut Abang sendiri? Apakah kemerdekaan ini adalah suatu hal yang bebas dari penjajah secara fisik, ataukah bebas dalam berekspresi, bebas dalam bersuara, atau ada makna lain nih yang Abang tuangkan dalam arti dari kemerdekaan itu sendiri, Bang? Iya, memang kalau kita lihat dari sekian banyak arti kemerdekaan, tentunya juga kita harus merujuk pada makna yang sesungguhnya. Misalnya secara etimologi, secara bahasa atau linguistiknya, itu kan merdeka asalnya mahardika ya. Itu saya kira sudah umum Sanskerta itu. Kalau kita artikan bahasa Indonesia ya sentosa. Sentosa itu makmur. Makmur itu ya sejahtera. Kemudian geser ke bahasa Melayu itu merdeka dia. Merdeka baru mulai itu maknanya seperti apa yang dipahami oleh kita sekarang, kebanyakan dari kita sekarang. Misalnya bebas dari segala bentuk pemaksaan, bebas dari segala bentuk perbudakan, atau paham radikalnya bebas dari segala bentuk penjajahan. Negara yang merdeka berarti negara yang berdaulat, negara yang tidak diintervensi dalam menentukan kebijakan-kebijakannya. Itu kan sudah kita lalui. Saya kira
sudah banyak diskusi tentang kemerdekaan. Nah, kalau kemudian kita artikan kemerdekaan sekarang, saya pernah dengar anak saya baru kelas 5 SD, dia kata kita Indonesia merdeka tapi belum merdeka. Saya kaget, tahu dari mana? Saya bilang, oh, dari ibu gurunya. Jadi alhamdulillah anak-anak SD itu sudah mulai paham tentang kemerdekaan. Artinya kalau menurut saya kemerdekaan dari sekian banyak definisi dari arti yang tadi ya ke atas, kebebasan itu bebas dari segala bentuk ketidakadilan, bebas dari segala bentuk keserakahan. Iya, kita merdeka, orang tahu Indonesia sudah merdeka, negaranya berdaulat. Tapi banyak juga kita sendiri atau di antara kita banyak yang merasa terbelenggu di dunia kerja misalnya, di perdagangan, di tingkat di dunia pendidikan, masyarakat akademik. Saya kira banyak juga yang merasa merdeka tapi tidak merdeka. Artinya sampai sekarang saya kira merdeka yang sesungguhnya belum dirasakan oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kita lihat faktanya banyak sekali kan. Jadi ada orang yang pendidikannya tidak bebas, pendapatan ekonominya tidak bebas, dia sebagai buruh pegawai juga tidak bebas. Ya kita juga harus memahami apa aturan-aturan itu, atau memang orangnya sendiri yang tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan, sehingga bukan dia beradaptasi tapi negara dituntut beradaptasi, lingkungan dituntut beradaptasi. Tapi yang jelas kalau bebas dari segala bentuk keadilan, bentuk ketidakadilan, dan bebas dari segala bentuk keserakahan, itu adalah kemerdekaan yang sesungguhnya. Itu bisa dirasakan. Saya kira itu ya. Baik, berarti menurut Abang merdeka itu tidak lagi dalam perkataan bahwa negara sudah bebas dari penjajahan secara fisik, tapi secara pribadi bangsanya itu sendiri bebas untuk mengutarakan pendapat, berpikir, dan bahkan mendapatkan hak hidup yang layak selayaknya manusia merdeka. Namun seperti yang pernah kita lihat di misalnya ada reels di dunia maya, di sosial media, ada kasus yang dimana pemaksaan pengibaran bendera yang berujung cekcok dengan tukang cukur, yang dimana dia berstatement bahwa merdeka dari mana, kita itu merdeka yang tidak merdeka. Dan setelah itu si tukang cukur itu memberikan klarifikasi dengan ada pandangan dia itu mendapatkan sedikit tekanan, apakah itu bentuk merdeka secara literal atau memang negara itu masih ada ketakutan untuk dikritik dan segala macamnya. Bagaimana menurut Abang? Iya, tadi itu kan kasuistis ya, kasus nyata sekali. Merdeka dalam bentuk ucapan, kemudian merdeka dalam bentuk pengakuan, legalitas, kan sudah jelas itu. Saya kira sudah selesai. Justru kita kalau dari kasus itu tadi, seorang tukang cukur yang dipaksa untuk mengibarkan bendera merah putih kemudian menolak karena
jelas sudah bahwa dia merasa bahwa saya merdeka tapi seakan-akan saya tidak merdeka. Artinya memang negara dari tingkat yang paling atas sampai yang paling bawah itu harus memproteksi itu. Kasusnya di tingkat mana, misalnya tingkat desa atau kelurahan atau kecamatan atau kabupaten, harus diproteksi. Betul nggak penyebab itu? Betul. Tadi sebabnya apa? Dibilang? Sebabnya kalau dia berstatementnya bahwa tidak maunya itu karena dia sedang bekerja, dan sedang bekerjanya diganggu waktunya oleh para oknum kecamatan yang sedang menyidak. Dan pada akhirnya setelah dipaksa viral videonya, dan akhirnya disuruh buat klarifikasi. Jadi sebabnya adalah pemaksaan ketika waktu kerja. Oh, kalau itu saya kira komunikasi saja yang masalah di komunikasi. Karena memang mungkin situasi pikiran orang kan berbeda-beda. Saya kira kalau dalam kondisi baik nggak begitu. Akhirnya keluar ucapan itu sebagai apologi tindakannya menolak mengibarkan bendera dalam jam kerja waktu dia kerja. Saya kira itu. Jadi cara aja. Jadi balik lagi cara berkomunikasinya dibenarkan ya. Jadi jangan salah komunikasi ya, ya Bang. Nah kalau misalnya menurut Abang nih kemerdekaan itu kan tadi menyinggung juga bahwasanya Abang bilang kemerdekaan bukan hanya soal bebas gitu ya, bukan cuma soal bebas tapi juga soal tanggung jawab ya, tanggung jawab kita warga negara Indonesia gitu ya. Nah, menurut Mas sendiri nih, apa sih salah satu hal yang mulai dilakukan oleh generasi muda saat ini gitu? Ya, yang harus dilakukan generasi muda untuk mengaktualisasikan kemerdekaan itu, yang pertama adalah tanggung jawabnya sebagai pemuda. Apa sih? Kita sering dengar itu kalau tokoh dunia, misalnya John F. Kennedy, kemudian Nelson Mandela, termasuk mantan presiden pertama kita Insinyur Soekarno, Bapak Insinyur Soekarno, itu kan sama-sama kata Insinyur Soekarno yang sangat populer itu, berikan aku 10 pemuda maka akan aku guncang dunia. Jadi kalau pemahaman kita, saya kira bukan 10 orang pemuda kemudian dikumpulin, kemudian diguncang dunia. Saya kira nggak begitu. Jadi apa yang harus didapat oleh pemuda itu, hak sebagai pemuda, karena pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Artinya pemuda itu diisi kan sama Insinyur Soekarno, diisi tentunya ilmu pengetahuan dengan berbagai macam aspek. Kalau dari situ berarti apa yang dilakukan pemuda sekarang? Pemuda sekarang yang pertama, ya dia harus isi dirinya dengan ilmu pengetahuan, bukan hanya sekedar pengetahuan. Saya kira ilmu pengetahuan. Sebanyak-banyaknya pemuda kalau tidak ada pengetahuan, kayak misalnya kita ada mobil, kemudian kita butuh orang, tapi dia nggak bisa nyupir. Bisa nggak? Tidak, nggak bisa. Sama. Artinya kewajiban pemuda sekarang adalah belajar ilmu. Ketika anak muda mengisi dirinya dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk dirinya,
kemudian orang-orang yang ada di lingkungannya, kemudian naik lagi untuk bangsa dan negara, maka secara otomatis anak muda sudah melakukan kewajibannya. Dan jangan salah juga agar tidak out of control, saya kira, dengan euforia kebebasan yang kita lihat sekarang ini, maka harus ditanamkan nilai-nilai spiritual yang bagus, tergantung agama yang dipercaya oleh pemuda. Islam ya keislamannya harus bagus, Kristennya harus bagus, Budanya harus bagus, Hindunya harus bagus, Konghucunya harus bagus. Ketika spiritualitas pemuda itu bagus, intelektualitas itu bagus, maka akan membentuk pribadi-pribadi yang akan mengontrol, yang mampu mengontrol, artinya dia akan mampu mengontrol kehidupan yang ada di lingkungannya, kemudian dinamika pemerintahan, politik yang terjadi di negaranya. Ketika dia sudah mampu mengontrol diri, baru bisa itu. Ya, kalau sudah ada pengetahuan, kemudian moral, ya, nilai moral yang terbentuk dari pertama tadi agama, kemudian ilmu pengetahuan, adat, nilai sosial yang ada di lingkungan. Saya kira pemuda sudah dia sudah menjalankan kewajibannya sebagai tiang negara, karena dia akan menjadi pemimpin masa depan. Di era kita ini bahaya sekali karena standar moral itu sangat subjektif, tidak objektif. Lalu dulu kan standarnya jelas itu, standar kebenaran itu jelas. Kalau sekarang coba kita lihat yang dari internet itu ada dari konten-konten, kemudian TikTok dan lain-lain, semua seakan-akan memposisikan dirinya benar. Kalau anak mudanya kosong, dia tidak punya pengetahuan yang banyak, spiritualitas yang bagus, akhirnya diisi dengan yang itu tadi, yang bingung mana yang benar dan mana yang salah. Akhirnya sangat subjektif, tidak objektif lagi. Kalau begitu bahaya. Oke, berarti dari abang sendiri melihat salah satu permasalahan di kaum muda itu belum tentu mengerti mana yang baik atau yang mana benar, karena mungkin salah satu implementasi atau ideologi anak muda sekarang tentang merdeka itu sekedar memberikan pikiran-pikiran, ideologinya yang mungkin dirasa benar karena pandangan setiap orang kan subjektif ya, abang. Nah, kalau misalnya mereka akan melakukan kontra terhadap apa yang sudah ada ataupun nilai-nilai yang sudah ditanamkan sejak lalu dengan kata bahwa nilai tersebut adalah bentuk dari belenggu dari kata merdeka bagi mereka ini yang ingin merdeka seperti yang mereka inginkan gitu. Karena tidak sedikit juga orang memaparkan dari pikirannya sendiri bahwa merdeka itu saya tidak usah diatur dan segala macam, karena ini diri saya sendiri, bukan orang lain yang bisa untuk dipengaruhi ataupun mengikuti A, B, C, ataupun mengikuti negara, ataupun mengikuti misalnya contoh ada pemerintahan membuat suatu aturan. Karena mungkin salah satu ideologi bagi beberapa pemuda tersebut menginginkan bahwa ketika mereka sudah memiliki pegangan di dalam prinsip mereka, maka mereka akan loyal terhadap prinsip mereka. Jadi mereka akan mempertanyakan kembali dari esensi kemerdekaan itu. Katanya merdeka, kok
saya berstatement seperti ini dan saya memiliki standar seperti ini tidak diperbolehkan dan malah dianggap tidak objektif. Nah, itu bagaimana menurut Abang? Ya, saya kira itu penting. Itu problem kita. Saya kira itu persoalan ya. Indonesia adalah negara yang sangat bermartabat, sangat bermoral ya. Indonesia negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai ketimuran, karena masyarakatnya itu memiliki banyak pedoman hidup ya. Kita kan negara kita ini luar hebatnya, negara kita ini bahasanya berbeda kan, kulitnya berbeda, agamanya berbeda kan, agamanya, pemahamannya juga berbeda. Tapi kemudian bersatu, berbahasa satu, bertanah air satu, bangsa yang satu, itu kan itu yang disebut dengan kebinekaan. Ya. Ada agama, makanya yang tidak beragama tidak dibenarkan. Ada budaya, ada agama, ada budaya, adat ya, adat budaya. Ada kebiasaan baik, norma-norma di masyarakat. Itu sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia sampai sekarang. Bahkan Pancasila, rumusan Pancasila dari sila pertama, 2, 3, 4, 5 itu sangat universal. Disepakati karena tidak merugikan semua agama, tidak merugikan semua budaya yang ada, suku bangsa yang ada. Sangat adil saya kira ya. Dan setelah itu kan ada sistem yang mengatur tahapan-tahapan belajar, sistem pendidikan dari sekolah dasar, menengah sampai sekolah tinggi, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 itu melalui proses yang panjang, melibatkan orang-orang pintar, orang-orang baik yang menjadi panutan di bangsa ini. Kemudian lahir tuh tahapan-tahapan itu, kita kan mata-mata pelajaran. Dan kalau anak muda melalui tahapan-tahapan itu, maka tidak akan keluar tuh bahasanya. Kayak demokrasi saja lah, misalnya demokrasi Indonesia, demokrasi orang diartikan bebas, kemudian disamakan dengan demokrasi yang di Amerika ya tentunya beda, budayanya sudah berbeda. Sudah jelas demokrasi kita demokrasi konstitusional, bebas di masyarakat, kita bebas, kita di masyarakat bebas, tapi sebebas-bebasnya kita kan ada aturan. Ada aturan tertulis, ada aturan yang tidak tertulis. Kita punya kita secara pribadi ini misalnya kita bebas, kita tabu apa tuh, ada nggak aturannya nggak boleh tabu, tapi kan kita sadar mengganggu orang, akan menimbulkan ini menimbulkan itu. Nah, ada kemungkinan narasi-narasi seperti itu, kalimat-kalimat seperti itu, proses pembelajaran, tahapan proses pembelajaran sebagai anak bangsa itu tidak dilalui atau tidak diterima transformasi keilmuan itu secara baik, maka akan lahir. Satu itu. Yang kedua, bisa jadi proses itu dia lalui, kemudian dia lihat panutan-panutannya,
panutan-panutannya apa dari apa tokoh masyarakatnya, kemudian pemerintahnya, banyak perilaku-perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang dia pelajari. Akhirnya terjadi apa pemberontakan dalam hati, keluar dalam ucapan itu. Bisa ada dua kemungkinan itu. Kita kan kalau dulu kita kaya dengan keteladanan. Luar biasa para pendiri bangsa kita ini, luar biasa, sangat luar biasa, sampai sekarang kita kenal. Jadi ya orang bertindak setelah generasi beliau itu, ya itu dijadikan sebagai cermin ya. Tapi pas mulai 98 disebut generasi apa yang 97 kemarin itu generasi gen milenial. Setelah milenial. Kalau saya masuk generasi milenial kalau saya. Setelah saya yang itu kan sudah mulai berubah kan. Informasi sudah apa namanya sudah tidak terbendung lagi. Sehingga karena lebih banyak itu yang dilihat, lebih banyak itu yang dibaca ketimbang melihat dan mendengarkan proses belajar yang sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini, akhirnya itu yang mendominasi. Itu yang mendominasi. Karena apa? Karena tadi proteksinya harus dilindungi juga, itu proteksinya yang kurang. Saya kira itu ya. Oke, jadi kalau dari generasi sekarang itu yang harus dipersiapkan adalah belajar ya, sama menanamkan nilai-nilai dari spiritual sendiri, agamanya apa ya, harus menanamkan dari sisi spiritual mereka masing-masing gitu ya. Tapi kan Bang, banyak dari Gen Z yang mungkin mempunyai ide, mungkin mempunyai karya, tapi tidak sedikit dari mereka yang enggak berani untuk menyuarakan itu, enggak berani untuk menyampaikan dan juga memposting karya-karyanya dia gitu loh. Nah, gimana sih pendapat Abang memaknai hal ini gitu? Kalau terkait itu, saya kira apa ya, karya-karya yang sudah dihasilkan, kemudian apa, hasil kerja karya kan banyak, karya itu banyak, bukan apa namanya mereka tidak mau, saya kira bukan tapi kepercayaan diri ya, kepercayaan diri itu bisa karena apa namanya partner ya, kemudian bisa karena jaringan, atau yang terakhir itu, atau memang karya itu dibuat hanya sekedar mengisi kekosongan, bukan untuk mengembangkan potensi dirinya. Saya kira kalau karya-karya itu dibuat untuk mengembangkan potensi, dia akan berinteraksi, dia akan tanya ke sini, dia akan tanya ke sana. Saya pernah punya mahasiswa Satyagama, itu luar biasa, jadi admin. Kemudian karena memang kemauan untuk berkembangnya luar biasa, tanya, Pak, saya mau kerja ngikut Pak ini. Oh, silakan. Di samping kerja dia tanya lagi, untuk sebelum kerja saya lihat perkembangannya, semangat ya, semangat. Sekarang dia jadi staf khusus, kemudian setelah itu staf ahli di gubernur, kemudian sekarang jadi DPRD, padahal orang daerah itu, orang paling kulon. Oh, memang kemauan. Kalau ada kemauan majunya tinggi, walaupun misalnya kemampuan terbatas, saya kira terbantu. Tapi kalau kemampuannya baik tapi kemauannya rendah, ya nanti jadi pendongeng. Jadi pendongeng kan. Ya, ada, saya kira itu.
Berarti dari abang sendiri untuk pesan kepada generasi muda itu ketika kita untuk bisa berkarya dan segala macam harus memiliki kemauan yang lebih tinggi daripada kemampuan, karena kemampuan akan teriringi sejalan dengan kemauan yang ada dari pemuda tersebut. Iya, itu jelas saya kira. Saya punya kemauan, tapi saya nggak punya kemampuan. Apa yang saya nggak mampu kan saya akan pelajari, kita akan biasanya. Tapi orang punya kemampuan, dia nggak punya kemauan, dibiarkan saja itu. Dibiarkan saja. Karya generasi muda itu banyak sekali. Jadi yang paling terpenting saya kira, orang harus punya tujuan dulu. Dari pengalaman saya lihat kawan-kawan itu, ada yang memang dia punya satu tujuan, ada yang tujuannya banyak. Jadi kalau orang sudah punya satu tujuan, dia nggak nengok. Jangankan dipanggil saja nggak nengok, apalagi nggak dipanggil. Tapi orang yang tujuannya setengah-setengah, itu nggak dipanggil aja nengok gitu. Apa sekarang kan banyak sekali kan potensi untuk mengembangkan diri kita, kemudian potensi untuk menghasilkan ekonomi dari karya-karya yang anak muda buat. Akhirnya buat ini, lihat ke sana, oh itu bagus, lihat lagi ke sana, oh itu bagus, akhirnya nggak ada yang jadi. Coba kalau satu aja dijadikan, nanti yang lain tuh akan gitu. Saya lihat begitu ya. Ini dari pengalaman teman-teman ya. Berarti dari pandangan abang melihat bahwa yang misal contoh tujuannya banyak, kalau kita berbicara kompetensi kan ada yang namanya generalis dan ada yang namanya spesialis. Iya. Nah mungkin dengan teman-teman yang memiliki mental generalis itu, dia itu bisa segala hal, dia disuruh A bisa, B bisa, tapi dia mengakar banyak. Sedangkan sekarang di dunia kerja kita berbicara ya, kemerdekaan di dalam dunia kerja, para peng-hire itu menginginkan tenaga kerja yang bisa segalanya gitu. Walaupun misalnya dia seorang kameramen, tapi dia harus mengelola sebagai admin dan harus mengelola sebagai video editor dan segala macam. Mungkin akankah ada pergeseran di si spesialis ini untuk dia itu belajar di bidang yang lain, sedangkan tadi dari pandangan abang itu sendiri, untuk kita mendapatkan kesuksesan di satu disiplin tertentu itu cukup sulit, bahkan itu mengganggu dari tujuan utama kita. Itu bagaimana bang? Ya, saya ya menarik ya, dalam dunia sepak bola kemarin kita baru berlalu Piala Dunia itu. Playmaker nomor 10 kan jarang terpakai karena dianggap dia hanya jadi pelatih itu suka pemain yang serba bisa. Bagus bertahan, bagus menyerang gitu kan. Ya pengaruh tuh semuanya, pengaruh. Itu juga pengaruh dari. Bukan berarti kita tidak mampu semuanya. Bukan berarti kita harus bisa satu, kemudian yang lain kita tinggalkan. Enggak juga, repot kita kalau di dunia kerja begitu. Kita punya tim nih, misalnya tim yang yang khusus menangani tentang kerjasama, partnership, kemudian yang purchase itu siapa, dia hanya punya kemampuan itu di kantor. Ketika dia nggak masuk, ada keperluan di kantor, ini nggak bisa menangani, kan marah atas urusan. Jadi kita memang memang harus kita bisa banyak, tapi ada yang jadi tadi spesialisasi kita. Saya kira generasi muda juga begitu, potensi. Biar kelihatan nih domainnya ini domainnya ini, biar kelihatan. Jadi enak yang bertanggung jawab itu siapa. Kalau semuanya bisa, udah siapa aja pegang, acak-acakan nanti. Jadi manajemennya jadi rusak kan, yang bertanggung jawab. Saya kira itu. Berarti harus ada ciri khas tiap pribadi untuk ya, betul. Ciri khas.
Jadi kita juga bisa merambah dan juga bisa mempelajari berbagai bidang, tapi lagi-lagi kita harus fokus di satu titik gitu ya. Seperti yang contohnya tadi yang kakak bilang itu, kalau misalnya udah kameramen, terus pasti dia disuruh misalnya sama atasnya untuk jadi editor misalnya. Nah itu lagi-lagi nggak ada salahnya untuk kita menekuni berbagai bidang, tapi lagi-lagi kita harus menspesifikasi bidang kita itu apa, misalnya di media atau misalnya di bidang hukum atau di politik seperti itu ya, Abang. Nah, kalau misalnya menurut Abang nih, kalau generasi muda sekarang nih, kalau ditimpa isu lingkungan atau isu sosial, isu yang beredar sekarang tuh menurut Abang generasi muda sekarang nih lebih apatis atau suka bersuara atau gimana nih menurut Abang? Diam itu bukan berarti tidak respon. Orang kan dianggap kalau diam itu tidak respon. Dan saya lihat penelitian-penelitian mahasiswa itu banyak terkait dengan lingkungan, dengan lingkungan, ruang hijau, ruang hijau terbuka itu istilahnya ada ya di kabupaten dan di media-media sosial juga banyak, saya kira generasi muda yang bicara tentang isu lingkungan. Kemudian mereka dianggap apatis. Itu cara orang melihat ya. Cara orang melihat kan cara mereka memandang beda, cara memandang generasi muda dengan generasi tua memandang cara anak muda dari kacamata muda, bukan dari kacamata orang tua. Suara-suara itu banyak sekali justru dari generasi muda tentang isu lingkungan, tentang keadilan segala macam. Lihat petisi-petisi tentang lingkungan, petisi-petisi tentang ketidakadilan, itu kan dari anak muda semua itu. Kalaupun mereka diam itu bukan berarti apatis. Coba kalau kita deketin ngomong, langsung tuh. Saya pernah itu lihat kok nggak ikutan. Mohon maaf, dia bilang begini, bullshit tuh politik, bullshit tuh ini. Karena tadi keteladanan yang ditampilkan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Dia akhirnya malas, sama aja lah gitu kan. Jadi mereka mereka bertindak itu dengan cara mereka. Dengan cara mereka ya, dengan tadi petisi, kemudian bicara dengan internal mereka, kemudian kelompok di luar itu memandang apatis. Saya kira enggak. Jadi bukan berarti diam itu apatis gitu ya, Bang, karena ada banyak banget cara mereka diam itu biar supaya bergerak untuk lingkungan, misalnya seperti yang tadi untuk memberikan petisi atau mungkin mengetik dan diposting di sebarluaskan di media massa. Di media sosial itu ada organisasi-organisasi. Ini sekali, saya kira dinamis sekali. Cuman jaraknya tuh agak semacam jauh gitu. Kepada pemangku kebijakan atau orang-orang yang mereka harapkan. Makanya harus ada cara. Baik, berarti untuk diam itu pandangan bagaimana kacamata di luar dari kaum muda tersebut ya. Tapi kalau misalnya kita berbicara, kan tetap ada pihak yang memang apatis ya. Kita tidak memungkiri apatisme itu terkadang mereka itu bukan karena tidak peduli, tapi karena rasa kekecewaan yang mungkin sudah menumpuk. Pada akhirnya beberapa kaum muda yang apatis tersebut untuk memilih tidak berkontribusi lagi di bidang mungkin menyuarakan ataupun memposting lagi, karena mereka percaya setiap gerakan yang mereka lakukan itu tidak ada efek dominonya. Jadi berbagai
orang yang mungkin berideologi apatis tersebut kayak mau saya seperti apa, mau saya bersuara seperti apa, Indonesia akan tetap begini-begini saja. Itu menurut Abang bagaimana? Saya kira keliru kalau begitu. Kalau kita orang sudah jelas kok, pemuda saat ini adalah pemimpin masa depan. Justru yang tidak bertindak kemudian hanyut dengan keapatisan yang sebenarnya, wah itu tanda kehancuran saya kira. Bahaya bangsa ini, bahaya negara ini. Makanya kita yang muda, kita harus mengadakan kegiatan-kegiatan, program-program yang memotivasi. Pemerintah juga saya kira harus memberikan fasilitas kepada anak-anak muda untuk mengembangkan potensi yang sesungguhnya, apapun potensinya itu. Kalau begitu bahaya. Kalau misalnya dia apatis, loh nanti ke depan bangsa ini siapa yang urus gitu, masa depan bangsa ini. Ya. Jadi orang tidak bergerak itu salah ya. Nah, kita punya apa namanya cita-cita. Oh, kalau kemari rasanya gangguannya ini. Kalau kemari kendalanya ini. Kalau saya kemari kendalanya ini. Saya diam aja. Salah. Lebih baik jalan ke kanan atau ke kiri atau ke depan walaupun ada hambatan itu. Pokoknya apapun yang kita lakukan, kalau kita berjalan sesuai dengan jalan itu, cepat atau lambat hasilnya akan ketemu tujuan. Makanya kesadaran kita sebagai pemuda harus ditumbuhkan. Kayak apa kalimat-kalimat itu tadi itu bahaya kan, sering kita dengar kan. Saya sering dengar itu. Apa sih katanya gitu kan, kalau ngomong kan sudah nggak ada tedeng aling-aling biasanya kalau anak muda tuh, asal aja demo di kampus, demo di mana di masyarakat begitu. Ya kita kan begini, orang berbicara, orang berpikir kan sesuai dengan apa yang masuk, apa yang dia baca, apa yang dia lihat, itu yang mempengaruhi pikirannya. Itu yang apa namanya, yang terolah hati dan pikirannya kemudian keluar. Makanya untuk apa namanya mengkanter pengetahuan yang sebegitu banyak, bukan ilmu pengetahuan banyak, informasi kan perlu tuh. Kita aja berapa kali kita terima itu, sampai orang-orang yang yang memang betul-betul menggeluti dunia pendidikan juga, saya keilmuan juga, itu masih suka salah kan dalam berpendapat karena tadi informasi, opini-opini yang tidak jelas, standarnya tidak ada, kebenaran akhirnya tadi subjektif, sangat subjektif, sangat subjektif. Itu bahaya kalau begitu. Nggak ada standar. Padahal kan ada di kita. Di kita ada kan standar kebenaran. Kalau orang beragama ada kitab suci. Kalau berbangsa dan bernegara ada konstitusi gitu kan. Terus sampai ke bawah, di bawah ada perdes, ada peraturan bupati, wali kota, kemudian gubernur, ada semuanya, ada aturan. Kita sebagai masyarakat organisasi kan bukan animal society kan, yang bertindak sesuai dengan kemauan kita, bebas sesuai dengan kemauan kita. Kan kita sudah terikat kontrak. Kita sudah semuanya masyarakat Indonesia ini, baik khususnya anak muda, sudah terikat kontrak. Kontrak itu semua termaktub di dalam konstitusi bangsa ini. Jadi ya kita harus ikutin tahapan-tahapan itu.
memang informasi yang overload itu membahayakan. Harus ada, sampai sekarang kan belum ada yang mampu membendung informasi yang sebegitu banyak. Makanya kemampuan anak muda untuk memfilter itu semua itu menentukan sikap. Bagaimana cara kemampuan itu ada? Ya tadi tahapan-tahapan tahapan pembelajaran yang sudah dirumuskan dari orang-orang yang bergelut di dunia ilmu pengetahuan. Ini harus kita ikuti tahapan-tahapan dalam pendidikan agama juga harus kita ikuti biar mampu memfilter itu. Kalau enggak, saya kira berat. Apalagi kosong. Kalau kosong itu bahaya. Kalau kosong ya masuk tadi kan informasi itu dijadikan standar dia untuk melawan pendapat orang tuanya, pendapat gurunya, pendapat kawannya. Akhirnya yang ada perdebatan yang semuanya mengaku dirinya benar, mengaku dirinya paling benar. Ya bukan setelah debat, diskusi, ketemu satu kesimpulan bersama, disepakati, ya kan begitu. Berarti izin berdiskusi ya Bang, ya. Mungkin kita di generasi Z ini seringkali mendapatkan narasi bahwa generasi yang mulai berani mendobrak dari kata open minded. Nah, kita seringkali mengutarakan open minded karena mungkin kita sering berdiskusi mengenai hal-hal yang mungkin sensitif. Kita ambil antitesanya dari tesa yang sudah ada di negara ini ataupun di bahasan kita. Terus juga kita mendobrak dari hal-hal konservatif dengan progresif. Tapi yang di sini bukan representasi saya. Jadi saya ingin memberikan beberapa case lah untuk bagaimana menurut Abang ini kalau kita berbicara tadi open minded, terus habis itu kita ada aturan-aturan pendidikan yang sudah diatur dan segala macam, bahwa aturan yang sudah diatur segala macam itu tidak ada conflict of interest, terus tidak ada lagi bahwa kita itu sedang dibuat di dalam pabrik, sedang diatur menjadi apa. Karena beberapa teman kita itu untuk menjelaskan secara hal-hal yang mungkin kita ada kontrak dengan kita membuat KTP warga kita Indonesia dan segala macam, terus habis itu kalau misalnya tidak sepakat tinggal ke luar negeri dan segala macam karena ada kabur aja dulu. Nah, mungkin dari banyaknya pola-pola dari generasi sekarang seringkali mengutarakan lawan dari apa yang sudah ada. Kita seringkali untuk memberikan antitesa dari narasi-narasi yang sudah digaungkan, kayak misalnya ini hal baik kenapa kalian nggak lakuin, ataupun ini hal yang makar dan segala macam, itu kok kenapa kalian berani-beraninya utarakan hal tersebut. Karena mungkin generasi Z itu satu, pengaruh globalisasi yang cukup kuat, terus yang kedua kita sendiri berani untuk menyampaikan walaupun itu salah, tapi pada akhirnya kita akan belajar dari kesalahan. Jadi mungkin untuk beberapa teman itu kendali kontrolnya masih kurang, tapi untuk teman-teman yang sudah well educated, mungkin kita bisa saling diskusi dari generasi sebelumnya sama generasi kita. Itu menurut Abang bagaimana mengenai hal open minded tersebut? Ya. Generasi Z itu lahirnya juga sudah, lihat saja, setelah generasi milenial dia dihantam krisis ekonomi ya, yang tidak kunjung membaik. Kemudian terakhir ini kemarin COVID ya, COVID-19, kemudian sudah orang sudah gapa dengan phone pintar itu, gadget, udah gadget. Kemudian dia melihat perilaku yang tidak sesuai. Sebetulnya jangan kemudian muncul perlawanan yang kelihatannya anarkis ya. Jadi kalau kita kecewa dengan kebijakan-kebijakan pemerintah,
ya kita harus berusaha bagaimana suara kita itu didengar. Karena dalam sistem politik kan yang sangat berpengaruh untuk merubah kebijakan itu adalah lingkungan. Lingkungan itu maksudnya masyarakat. Jadi kalau masyarakatnya terus bersuara, anak mudanya terus bersuara, kan kita kadang-kadang bersuara hanya ditekan, kemudian kita melakukan perlawanan yang frontal, akhirnya habis. Ada masalah ini ditekan, kita lawan dengan anak muda lawan dengan ekspresi yang frontal, akhirnya habis begitu aja. Masalahnya nggak selesai, kebijakannya nggak berubah. Kebijakannya nggak berubah kan? Muncul tadi kan pindah aja gitu kan, kabur aja dulu. Iya, itu kan keteladanan yang tidak baik saya kira. Kan kecewa generasi Gen Z itu kan kecewa dengan itu. Akhirnya ya sudah karena kebebasan bersuara memang dilindungi oleh undang-undang, gitu. Apa aja disampaikan itu. Tapi kan akhirnya tatanan sosial rusak. Tatanan sosial dari isu itu terjadi, saya kira pertentangan antar masyarakat, bukan dia. Misalnya saya menilai tentang ucapan itu, saya menilai ini nggak baik. Ada yang nilai baik, ada yang nilai bisa. Akhirnya antar saya dengan kelompok saya, bapak itu dengan kelompoknya, dengan sebab itu. Jadi masalah itu bukan diselesaikan tapi berkembang dia, berkembang. Itu kan yang terjadi. Makanya kita sebagai anak muda ini harus punya di dalam menyuarakan pendapat untuk kemaslahatan ya, kebaikan bangsa dan negara. Itu harus banyak cara. Jangan berhenti sebelum kebaikan yang kita sampaikan dan ketidakadilan yang kita anggap dan masyarakat anggap itu benar, itu berubah. Itu dirubah. Banyak cara. Bukan hanya demonstrasi, saya kira. Bukan hanya misalnya audiensi, bukan hanya itu, bukan melalui melalui WA group dan lain-lain. Saya kira bukan hanya, banyak ya. Kalau itu nggak berhasil yang lain, kalau itu nggak berhasil ini. Jadi pemuda itu sebagai pemimpin masa depan dituntut punya cara yang baik, karena cara yang baik, tujuan yang baik kalau tidak dibarengi dengan cara yang tidak baik nggak sampai. Jadi kalau tujuannya baik, caranya juga harus baik. Caranya baik tapi tujuannya tidak baik, kan sayang tujuan itu tidak sampai. Makanya dituntut sekali itu anak muda, jangan cepat nggak bisa nih, udah kita hajar aja gitu. Jangan, nggak selesai. Akhirnya kalau begitu nggak berubah tuh, yang atasnya nggak berubah. Ya orang sekarang kan maunya hanya dimengerti tapi tidak mau mengerti. Yang bagus kan saling dimengerti dan mengerti. Ya begitu katanya. Oh emang sudah begitu, nggak terus dihegemoni lagi. Jangan kalah, anak muda mah kalau tidak, sekarang kan otoritas administrasi lebih kuat dari otoritas keilmuan. Otoritas. Kan saya pernah itu di salah satu diskusi, mau setinggi apapun pendidikan tapi kalau tidak punya jabatan yang nggak berpengaruh apa-apa. Saya kira nggak begitu, itu nggak bagus. Saya kira itu nggak bagus. Saya kira nggak begitu. Tadi ilmu itu harus dihormati setinggi-tingginya. Jadi jangan lagi anak muda itu membenarkan yang lazim, tapi justru melazimkan yang benar. Banyak kan
Penyakit kita kan sampai sekarang ini anak muda juga kalah dengan nepotisme misalnya. Oh saya emang nggak bisa masuk ke sana, nggak ada saudara saya. Loh sudah kalah, belum masuk ke situ sudah kalah kan? Saya nggak bisa bekerja di sana, saya nggak bisa masuk ke kementerian ini, nggak bisa dapat proyek karena nggak ada kawan dan nggak ada saudara saya. Itu kan sudah kalah belum apa salahnya? Dia coba. Oke, jadi banyak cara untuk kita bergerak gitu ya, untuk menyampaikan aspirasi, untuk merubah kebijakan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita di suatu tempat, kita mau tuju ke tempat itu, kita jangan mundur duluan kayak nggak ada orang dalam di sini, kita nggak usah kayak gitu ya, Bang. Jadi mindsetnya udah hajar terus, kita pasti yakin bisa untuk menuju ke tujuan yang kita mau kayak gitu. Karena seperti yang kita tahu, banyak orang yang bilang bahwasanya generasi sekarang adalah agent of change, adalah agen perubahan gitu ya. Karena perubahan itu sangat karena suara dari generasi sekarang itu sangat berarti banget. Kayak misalnya ada satu orang yang acuh tak acuh gitu ya sama politik sekarang. Jadi dia kalau misalnya mau memilih paslon tertentu itu enggak di cross check terlebih dahulu gitu. Jadi kayak ya udah gue mau nyoblos aja, yang penting gue nyoblos. Itu jangan ya Bang, jadi kita harus tahu dulu nih track record dari paslon tersebut tuh apa, karena satu suara itu benar-benar mempengaruhi dari negara kita kayak gitu ya Bang. Nah kalau misalnya nih kita nggak punya backingan, kalau misalnya kita nggak punya jabatan atau kita bukan orang yang pengusaha, bukan orang tokoh terkenal gitu, tapi kita mau berdampak sama kemerdekaan kita, itu gimana sih Bang caranya kalau misalnya kita bukan siapa-siapa? Loh, untuk mengabdi kepada bangsa itu nggak harus punya jabatan. Berapa banyak orang yang nggak punya jabatan apapun tapi dampaknya luar biasa. Dampaknya membentuk moral anak bangsa, kemudian membantu ekonomi masyarakat. Nggak punya jabatan banyak sekali loh, banyak. Kalau jangan-jangan orang yang mau mengabdikan negara kemudian saya mau agar saya punya diri saya manfaat buat bangsa dan negara ini, saya harus masuk ke dalam pemerintahan. Atau kalau semuanya ngabdi harus duduk di pemerintahan, terus rakyatnya siapa gitu kan. Saya kira kalimat-kalimat itu jangan-jangan kalimatnya bagus tapi yang dikehendaki tidak baik. Kalimat tuh hakin yuridu bihal batil, yang diucapkan bagus tapi yang diinginkan itu tidak, kayak penipu. Kayak penipu kan yang ngomong gitu, nggak tanya dompet kita hilang gitu kan. Iya gitu tampil. Jadi banyak cara untuk mengabdi kepada negara itu, banyak cara. Perilaku baik, kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat kita, patuh, bekerja dengan baik, kemudian belajar dengan baik, tidak merugikan orang. Saya kira itu bentuk pengabdian. Ketimbang mereka yang misalnya punya jabatan tapi justru merugikan orang lain, itu saya kira bukan pengabdian, itu pengkhianatan. Jadi itu banyak syarat. Yang penting kita sebagai anak muda itu saja berbuat untuk kebaikan, untuk kebaikan masyarakat. Kita berbuat untuk kebaikan masyarakat. Kita baik, keluarga kita baik, masyarakat baik, negara juga akan baik. Kalau di sini ada. Berarti memang dari abang sendiri mengingatkan bahwa untuk berpikir positif. Terus kaum muda itu seringkali dilema dengan kesempatan-kesempatan yang merasa tidak dihadirkan kesempatan, tapi
dari kita yang sendiri harus mencari celah, Iya. terus kita harus mencari loophole, walaupun misalnya kita berkeinginan di situ ya kok tidak bisa di situ, kita harus cari lain gitu untuk batu lompatan, terus untuk berdampak juga. Tidak perlu menjadi aktor ataupun seorang tokoh yang harus dipilih terlebih dahulu, orang yang besar terlebih dahulu, namun dengan apa yang kita berikan itu sudah memberikan dampak seperti itu, Bang. Ya, kalau anak muda kemudian apatis, kemudian meninggalkan, ya makin rusak bangsa kita. Makin rusak bangsa kita itu. Makin rusak. Karena memang apa ya? Lagi-lagi bicara pemuda, tiang dia. Dia tiang, dia pemimpin masa depan. Dia harus produktif, harus punya banyak cara untuk mengadakan perubahan baik, agent of change gitu kan. Perubahan. Ya, bangsa ini berdiri karena apa, kumpulan pemuda. Lihat dari awal 02, 28, gagal kumpul lagi, kumpul lagi. Harus ada memang apa namanya, perkumpulan atau diskusi-diskusi yang bicara tentang kepemudaan. Bagaimana kita bertindak, bagaimana kita bisa apa namanya, bekerja sama dengan, kan banyak program-program pemuda itu. Tapi tidak membenarkan kesalahan yang ada. Ya, kalau begitu akhirnya harga tertinggi sebagai anak muda adalah kan idealisme kita ini. Kalau nggak ada idealisme, aduh, di mana moral bangsa ini ke depan? Kita memang sekarang apa namanya, mendambakan, merindukan pemuda-pemuda yang tampil, kan lihat kemarin kalau tampil masih mobilnya dengan apa, gagasan menarik, kan melihatnya naik. Karena semenjak 98 tuh mulai hilang ya, mulai sepi. Kalau dulu ya anak muda terus, anak muda masih pemuda. Iya. Mengingat dari perjuangan dan tentunya usaha yang dilakukan anak muda, saya jadi teringat kata-kata Tan Malaka. Iya, yang berbicara hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Iya betul. Salah satu kutipan yang cukup populer dan saya sukai. Harus melangkah. Kalau diam saja ya susah. Saya mau misalnya ke Monas, tapi diem aja gitu. Udah ngeliat, oh mobilnya ini, oh gojeknya ini, tapi diem aja. Ya nggak sampai-sampai. Jadi kesalahan terbesar buat anak muda itu dia. Benar-benar. Jadi walaupun kita tidak memiliki background yang kita bukan anak pejabat, misalnya kita bukan pengusaha, tapi nggak ada salahnya kita bisa bersuara, karena suara itu benar-benar berpengaruh banget ya Bang sama negara kita tuh kedepannya seperti apa gitu ya Bang. Nah kalau menurut Abang sendiri nih, coba kasih pesan untuk para generasi sekarang agar kemerdekaan yang saat ini kita miliki tuh nggak terbuang jadi sia-sia gitu loh Bang. Ya, nggak ada kemerdekaan yang sia-sia. Saya sebagai anak muda harus membenarkan yang lazim. Jangan membenarkan yang lazim, tapi melazimkan yang benar. Yang salah katakan salah. Harus berani dan berbeda di dalam menyuarakan kebenaran itu. Jangan kalah. Karena memang pemuda sudah diproyeksikan untuk melanjutkan apa namanya, untuk melanjutkan sebagai pemimpin bangsa. Saya kira bukan hanya bangsa ini, di mana-mana negara juga pemuda menjadi simbol penting. Kebijakan dampaknya yang paling banyak kan ke pemuda sebetulnya. Masa pemuda nggak bisa merubah kebijakan itu, gitu kan? Jadi terus bergerak, suarakan yang benar dengan berlandasan kepada nilai-nilai yang ada di bangsa kita. Jangan melanggar. Tujuan baik
caranya juga harus baik. Kalau tujuannya baik, caranya kan baik, hasilnya juga baik. Kan sadar. Sadar. Oke, baik. Berarti dari abang sendiri, saya bahkan mendapatkan kutipan yang cukup bagus. Kita jangan melazimkan, jangan membenarkan yang lazim, tapi melazimkan yang benar. Itu kata-kata yang cukup fenomenal karena kita sendiri sebagai apalagi kaum muda seringkali terpengaruh dengan tren, keinginan, dan tentunya kesukaan bersama. Jadi mau nyalon misalnya, saya mau jadi DPO, saya nggak punya duit, nggak bisa itu kan. Kalau dia mau punya duit, pantas saya jadi. Kok gitu? Tuhan di mana kalau begitu kan? Iya. Masa uang ngatur-ngatur nasib orang? Terima kasih kami ucapkan kepada Bang Jenny Minan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah podcast Talent Pod pada kali ini, dan semoga apa yang kita obrolin bersama dapat bermanfaat bagi teman-teman yang telah menonton. Nah, ingat ya teman baca, jadi kemerdekaan ini bukan hanya sekadar bebas dalam belenggu penjajah secara fisik aja, tapi juga bebas kita untuk menyuarakan pendapat, menyuarakan aspirasi gitu ya, bebas untuk berekspresi, dan yang paling penting bebas untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat dan juga berdampak bagi kemerdekaan kita bersama. Nah, sampai jumpa kembali di Talent Pod episode berikutnya. Bye-bye.